Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Sofia dari kelas 20A1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Dimana pada video kali ini aku akan merangkum mata kuliah belajar dan pembelajaran dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 15 sebelum UAS. Jadi daripada nunggu lama, yuk kita tonton videonya. Dimana yang pertama aku akan membahas hakikat dari belajar dan pembelajaran. Dimana pengertian belajar pembelajaran ini itu beda-beda. Ada belajar, ada pembelajaran. Untuk belajar yaitu suatu kegiatan yang terjadi tanpa ada guru atau tanpa adanya kegiatan mengajar. Sedangkan untuk pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan antar guru dengan siswa untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Di sini juga ada yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan guru yang mana ditujukan untuk memberikan pendidikan agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Adapun pendapat menurut para ahli tentang belajar dan pembelajaran. Belajar menurut para ahli di sini aku mengambil Bell Gradler yang mana dia mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang mana di dalamnya itu memuat kompetensi atau kemampuan, skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap pada diri seseorang. Sedangkan menurut Sutikno, belajar adalah suatu proses atau usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalaman diri sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan untuk pembelajaran, adapun menurut Gagne, Briggs, dan juga Wager, dia mengatakan bahwa instruction is a set of events that affect learn in such a way that learning in facilitated, yang mana artinya pembelajaran adalah suatu serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain, yaitu menurut Smith, dia berpendapat bahwa pembelajaran adalah pengembangan dan penyampaian informasi dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang tersedia. Adapun belajar dan pembelajaran ini memiliki tujuan, yang mana belajar bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep, dan juga pembentukan sikap. Sedangkan tujuan dari pembelajaran yaitu untuk penyampaian informasi verbal, meningkatkan motorik, meningkatkan strategi kognitif, membentuk sikap, dan juga meningkatkan intelektual. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 pilar pendidikan oleh UNESCO, di mana Perserikatan Bangsa melalui lembaga UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya mencanangkan 4 pilar pendidikan, yang mana diantaranya itu yang pertama ada learning to know, kedua ada learning to do, ketiga ada learning to be, dan yang keempat ada learning to live. Pertama, kita akan membahas tentang learning to know atau belajar mengetahui, di mana pilar ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencapai dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyak mungkin melalui pengalaman. Learning to know ini juga mengajarkan arti penting sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know ini terdapat learning how to learn, atau yang artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, itu karena adanya proses belajar. Yang kedua, kita akan membahas tentang learning to do, atau yang artinya belajar melakukan sesuatu, yang dimana memiliki arti pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill.
soft skill dan hard skill ini sangat penting dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Tadi kan learning pilar kedua ini memupuk adanya soft skill dan hard skill, dimana soft skill itu kemampuannya harus menuntut fisik, artinya hard skill ini lebih fokus ke penguasaan ilmu, teknologi, dan juga keterampilan. Sedangkan soft skill ini keterampilan yang menuntut intelektual, di mana soft skill ini lebih mengacu pada ciri kepribadian atau kepribadian dari diri masing-masing individu. Yang ketiga itu ada learning to be atau belajar melakukan sesuatu, di mana pilar ketiga ini memiliki arti bahwa penting sekali mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan atau cita-citakan. Melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan atau soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Pilar yang terakhir yaitu ada learning to live together, yang mana memiliki arti belajar untuk hidup bersama. Pilar ini menanamkan kesadaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Pilar keempat ini juga membiasakan kita untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Nah, keempat pilar menurut UNESCO ini diimplementasikan di pendidikan di negara Indonesia, yang mana dirancang menurut UNESCO dilihat dalam konsideran yang melandasi peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori belajar behaviorisme, di mana di sini aku mengambil 3 tokoh saja. Yang pertama menurut Thorndike, kedua menurut Pavlov, dan yang ketiga menurut Skinner. Pertama ada teori belajar behaviorisme menurut Thorndike, di mana di sini dia berpendapat bahwa teori ini dia namakan teori stimulus respon, yaitu sebuah proses interaksi antar stimulus dan respon. Thorndike juga memproklamirkan teorinya dalam belajar. Ia mengungkapkan bahwasanya setiap makhluk hidup itu dalam tingkah lakunya merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar menurut Thorndike ini mempunyai 3 dalil. Yang pertama ada law of effect atau hukum sebab akibat. Yang kedua ada law of exercise yang artinya hukum latihan atau pembiasaan. Dan yang ketiga ada law of readiness atau hukum kesiapan. Selanjutnya yaitu teori belajar behaviorisme yang disampaikan oleh Ivan Petrovich Pavlov, di mana pada teori ini dia melakukan sebuah percobaan menggunakan seekor anjing sebagai objeknya. Percobaan ini dinamakan dengan istilah classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik, yang mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Teori belajar menurut Pavlov ini juga terdapat 2 hukum. Yang pertama ada law of respondent conditioning, dan yang kedua ada law of respondent extinction. Yaitu teori belajar menurut Skinner, di mana di sini teorinya itu merupakan perkembangan dari teori Thorndike. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja. Tingkah laku ini adalah perbuatan dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud tadi itu maksudnya itu tingkah laku yang dipengaruhi oleh 2 pengaruh. Yang pertama ada pengaruh yang mendahulunya atau antecedent, dan yang kedua pengaruh yang mengikutinya yaitu konsekuensi. Tingkah laku ini dapat diubah dengan cara mengubah antecedent, konsekuensi, atau kedua-duanya. Skinner juga mengatakan bahwa konsekuensi itu sangat
sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku tersebut pada lain waktu atau pada masa yang akan datang. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teori belajar kognitif, dimana di sini ada 4 tokoh, yaitu ada Piaget, Ausubel, Brunner, dan Gagne. Teori kognitivisme ini teori yang lebih mementingkan proses belajar pada hasil belajar itu sendiri. Adapun Baharudin menerangkan bahwa teori ini lebih menaruh perhatian pada peristiwa internal. Belajar itu nggak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tapi juga dalam teori behaviorisme, teori ini itu lebih melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Sama teori menurut Jean Piaget, dia mengatakan bahwa perkembangan intelektual itu dipengaruhi oleh 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi organisasi, dan yang kedua ada fungsi adaptasi. Piaget juga membagi tahap perkembangan. Yang pertama ada sensorimotor, yaitu mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasional, mulai dari 2 sampai 6 tahun. Dan yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu mulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat yaitu operasional formal, dari mulai umur 12 tahun sampai ke atas. Yaitu teori belajar kognitif menurut Ausubel. Dia mengatakan bahwa belajar itu bahan pelajaran yang haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Teori belajar menurut Ausubel ini terpengaruhi oleh faktor intelektual, emosional siswa tersebut. Adapun jenis belajar yang disampaikan menurut Ausubel itu ada 2. Pertama ada belajar bermakna atau meaningful learning, dan yang kedua ada belajar menghafal atau rote learning. Ausubel juga membagi beberapa tipe belajarnya. Yang pertama itu penemuan bermakna, yang kedua ada penemuan tidak bermakna, yang ketiga ada menerima bermakna, dan yang keempat ada menerima tidak bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar kognitif menurut Brunner. Dia mengatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa. Menurut teori Brunner ini mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, Brunner juga membagi tahap perkembangan kognitifnya itu kepada 3 bagian. Yang pertama ada enaktif, yang kedua ada iconic, dan yang ketiga ada simbolis. Terakhir, teori kognitif menurut Gagne, dia berpendapat bahwa belajar itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun dia juga berpendapat bahwa yang paling besar pengaruhnya yaitu lingkungan individunya. Lingkungan individu ini meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial lainnya. Juga membagi beberapa tipe belajar. Yang pertama ada belajar isyarat atau signal learning, yang kedua ada belajar stimulus respon atau stimulus respon learning, yang ketiga ada rangkaian atau rangkaian hal atau chaining, yang keempat ada asosiasi verbal atau verbal association, yang selanjutnya belajar diskriminasi atau discrimination learning, selanjutnya itu belajar konsep atau concept learning, selanjutnya belajar aturan atau rule learning, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah atau problem solving. Juga Gagne membagi beberapa fase belajar. Yang pertama itu fase penerimaan atau apprehending phase. Yang kedua ada fase penguasaan atau acquisition phase, dan ketiga ada fase pengendapan atau storage phase, dan yang terakhir itu fase pengungkapan kembali atau retrieval phase. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori humanistik, di mana teori humanistik adalah istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Teori pendidikan humanistik ini muncul pada tahun 1970-an, yang mana bertolak pada 3 teori filsafat, yaitu pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Tapi teori humanistik menurut para ahli, yaitu pertama menurut Carl Rogers, dia mengatakan bahwa
Humanistik menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa prasangka. Carl Rogers ini juga meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang itu tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Sedangkan menurut Arthur Chomsky, dia mengatakan bahwa teori belajar humanistik ini teori yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Pun model pembelajaran humanistik itu ada 3, ada active learning, ada the accelerate learning, dan yang ketiga ada quantum learning. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pengolahan informasi, di mana teori ini mengenai sistem pengolahan informasi yang memiliki pandangan berbeda-beda dalam hal proses kognitif. Namun pada dasarnya teori tersebut memiliki asumsi yang sama. Salah satunya yaitu ini, teori pengolahan informasi terjadi dalam tahapan yang memisahkan antara penerimaan sebuah stimulus dan pemberian sebuah respon. Para peneliti juga berasumsi bahwa teori pengolahan informasi ini terlibat semua aktivitas kognitif, yaitu melihat atau merasakan, mengulang, berpikir, memecahkan masalah, mengingat, lupa, dan mencitrakan. Pengolahan informasi ini kita kaitkan dengan memori, di mana memori ini adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi atau kesan. Hampir setiap aktivitas manusia itu melibatkan ingatan. Oleh sebab itu, ingatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam proses kognitif manusia. Adapun dalam teori pengolahan informasi ini, pastinya kita memiliki memori sensori, di mana memori sensori ini itu terbagi 2, ada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Di mana memori jangka pendek adalah suatu proses penyimpanan informasi yang bersifatnya itu sementara. Kenapa sih bersifat sementara? Itu karena informasi yang disimpan dalam memori kita itu jumlahnya sedikit dan juga hanya beberapa peristiwa terpilih saja yang tersimpan. Memori jangka pendek ini itu memiliki skala yang sangat kecil. Kapasitasnya itu sangat kecil di otak manusia. Memori jangka panjang adalah suatu proses penyimpanan informasi yang sifatnya itu permanen, di mana bisa dikatakan memori jangka panjang ini adalah sebuah gudang atau tempat penyimpanan informasi yang kapasitasnya itu enggak terbatas. Enggak sedikit saja yang bisa tersimpan dalam memori jangka panjang ini. Dari selanjutnya kita akan membahas kompetensi pendidik atau kompetensi guru. Konsep mengajar, di mana mengajar atau sering kita sebut pedagogi itu suatu kegiatan yang bersifat mendidik. Sedangkan pengertian yang lain itu mengatakan bahwa pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilahnya itu menunjuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Dalam arti yang lebih luas lagi mengatakan bahwa mengajar atau pedagogi ini diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Adapun konsep dalam mengajar ini ada: pertama, mengajarkan sesuatu proses menyampaikan materi pelajaran. Kedua, siswa sebagai objek belajar. Ketiga, ada tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Yang keempat, ada mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Kelima, ada mengajar berpusat pada siswa. Keenam, siswa sebagai subjek belajar. Selanjutnya, proses belajar berlangsung di mana saja. Dan yang terakhir itu pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Makna mengajar dalam standar proses pendidikan itu ada 2, di mana yang pertama itu menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa standar proses pendidikan atau SPP itu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun makna yang lain itu mengatakan bahwa mengajar dalam standar proses pendidikan enggak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa itu belajar makna
dan diistilahkan dengan pembelajaran. Adapun makna lain dari pembelajaran itu dalam konteks standar proses pendidikan ditujukan oleh beberapa ciri. Ciri yang pertama itu pembelajaran adalah proses belajar. Yang kedua, proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak. Dan yang ketiga itu pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh guru itu ternyata ada 3. Pertama ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang ketiga itu ada kompetensi profesional. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran dan model pembelajaran. Di mana model pembelajaran adalah contoh atau pola struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasikan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang mana merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cangkupan teoritis tertentu. Adapun pendekatan pembelajaran ini terbagi 2, ada student learning center atau yang berorientasi berpusat pada siswa, dan yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teaching learning center. Adapun model pembelajaran itu pertama ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. 2 ada model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Yang ketiga ada model pembelajaran konseptual atau contextual teaching and learning. Yang keempat ada model pembelajaran kuantum. Pun faktor-faktor dalam memilih model pembelajaran itu ada 4. Pertama ada materi ajar, yang kedua ada karakteristik peserta didik, ketiga ada kemampuan guru, dan keempat itu adanya fasilitas. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Adapun pengertian metode adalah cara atau nasi salam yang fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik guru maupun siswa. Makin baik metode yang dipakai akan semakin efektif pencapaian tujuan. Adapun pengertian strategi yaitu pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran juga diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara konseptual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran. Adapun pengertian teknik pembelajaran adalah cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode. Adapun macam-macam strategi pembelajaran itu ada 8. Ada pembelajaran ekspositori, pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran afektif atau sikap, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan yang terakhir itu pembelajaran kuantum. Selanjutnya itu ada macam-macam metode pembelajaran. Itu ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, simulasi, demonstrasi, dan yang terakhir itu metode eksperimen. Dan yang terakhir yaitu macam-macam teknik pembelajaran, di mana di sini ada 4. Pertama ada teknik pembelajaran kertas 1 menit atau 1 minute paper. Yang kedua ada pembelajaran butir terjelas atau clearest point. Yang ketiga ada tanggapan aktif atau active response. Dan yang terakhir itu ada jurnal harian atau daily journal.